Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Glantiano Valentin Lucy, mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara. Saya akan menjawab soal dari mata kuliah pengembangan organisasi. Yang pertama, contoh perubahan pada organisasi sektor publik yang saya ambil adalah di daerah saya tinggal, yakni di Dinas Pendapatan Daerah Dispenda Kota Kupang. Perubahan yang terjadi adalah satu, digitalisasi layanan pajak daerah melalui sistem e-pajak untuk memudahkan pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB dan pajak lainnya secara online. Kedua, implementasi sistem informasi berbasis aplikasi untuk memantau pendapatan daerah secara real time. Tiga, peningkatan kualitas pelayanan publik dengan membuka layanan pembayaran pajak melalui platform digital dan mobile banking. Alasan Dinas Pendapatan Daerah perlu melakukan perubahan karena yang pertama, tuntutan efisiensi dan efektivitas dalam hal ini meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dan mengurangi kebocoran pendapatan. Kedua, perkembangan teknologi mengikuti tren digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi. Ketiga, permintaan publik untuk pelayanan cepat. Adapun faktor pendorong perubahan yakni yang pertama, faktor eksternal mencakup poin yang pertama, regulasi pemerintah pusat terkait digitalisasi sistem administrasi perpajakan. Poin kedua, meningkatkan kebutuhan masyarakat untuk layanan publik berbasis teknologi. Faktor yang kedua, yaitu faktor internal antara lain. Pertama, kebutuhan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Dispenda. Kedua, kesiapan infrastruktur teknologi melalui informasi pendukung layanan digital. Ketiga, komitmen pimpinan daerah untuk meningkatkan PAD melalui optimalisasi pajak. Kedua, model diagnosis untuk melakukan perubahan pada organisasi dalam hal ini di Dispenda Kota Kupang, yakni model sosioteknikal. Alasannya, pertama, digitalisasi layanan pajak tidak hanya menyangkut aspek teknikal, melainkan implementasi sistem e-pajak, tetapi juga aspek sosial, yakni resistensi pegawai, kesiapan SDM, perubahan budaya, kerja. Poin berikut, model ini memungkinkan Dispenda untuk memahami bagaimana sistem digital akan berinteraksi dengan struktur organisasi, perilaku pegawai, dan kebutuhan masyarakat. Berikut adalah model pengelolaan perubahan yang paling cocok di Dispenda adalah model Kaizen. Alasannya adalah, pertama, fokus pada meningkatkan bertahap, cocok untuk penerapan sistem digital yang dilakukan secara bertahap. Misalnya, pengembangan fitur aplikasi pajak secara bertahap. Kedua, biaya rendah dan risiko rendah, sehingga sesuai untuk organisasi publik dengan anggaran terbatas. Ketiga, lebih mudah diterima oleh pegawai karena perubahan dilakukan secara gradual, tidak drastis seperti regenerering. Namun, jika Dispenda ingin melakukan pengukuran kinerja secara keseluruhan, maka Plan Sheet, Scorecards, atau BSD dapat digunakan sebagai pendukung untuk memantau efektivitas digitalisasi sistem pajak. Sekian dan terima kasih.